Surah 6 ayat, oh ya betul. Iya. Surat 66, Pak. 66. Bu Sofi, coba aku aja tuh Bu yang baca Bu. Surah binatang ternak ayat 85 coba bacain. Silakan yang mau baca silakan. Oke. Demikian juga kepada Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang yang saleh. Stop. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Ada 4 nama yang disebutkan di situ. Iya, semua itu dibalikan dulu ke bahasa Ibrani, baru bisa diartikan. Iya, oke. Sekarang saya tanya. Oke, saya tanya. Apa arti Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas? Arti namanya apa saya tanya? Zakaria itu yang mengingat Allah, yang selalu mengingat Allah. Loh, coba tunjukkan referensinya. Coba Pak Bombong dari bahasa Ibrani. Arti nama Zakaria, betulkah mengingat Allah? Itu kan dalam bahasa Arab, Pak. Aku bisa jadi ke bahasa Ibrani dulu gimana sih, Pak? Saya jadi bingung loh. Sekarang Zakaria itu orang Arab, orang Ibrani. Zakaria itu orang Arab, orang Ibrani. Keempat nabi ini nggak ada satupun yang orang Arab. Saya tanya bukan. Orang Arab, teman-teman. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas bukan orang Arab ternyata. Jadi orang apa tuh, Bu? Loh, berarti terjemahan toh, Bu. Quran itu berarti terjemahan lagi toh, Bu ya. Oh, berarti ini kosakata asing ya, nggak bisa kamu uraikan namanya dalam bahasa Arab, iya? Sama saja Yesus. Yesus itu dari Yesua. Kamu kan mengatakan Yesus itu Muslim, semua nabi-nabi Muslim. Sekarang aku tanya arti Yesus apa? Arti nama Yesus apa? Kemarin saya tanya, Adam itu Muslim, iya. Nama Adam itu artinya apa? Dia enggak tahu, katanya dari bahasa Ibrani, Pak Bombom. Iya, sekarang arti nama Yesus apa, Bu Sofi? Arti nama Yesus apa? Arab ketika diturunkan ke bumi nyasar ke Sri Lanka, kemudian Adam ketemu Hawa di Jeddah. Tanya arti nama Yesus apa? Loh, itu kalau mau diartikan itu harus dibalikan dulu ke Ibrani. Saya tanya kamu, kenapa Allahmu di dalam Quran berkata kepada Maryam, jangan Yesus, di Quranmu tidak ada Yesus. Yesus bisa diartikan tidak? Kalau tidak dibalikan ke bahasa Ibrani dulu. Yang saya tanya itu adalah Quranmu, jangan ke Yesus. Iya. Yang saya tanya Quranmu, Isa Al-Masih artinya apa? Coba. Katanya kitab sempurna, kok masih nepeng-nepeng bahasa lain. Itu kan bahasa Arabisasi dari nama Ibrani. Berarti Arab itu nyontek juga. Bahasa Allah dong. Mana kata nyontek? Arab sasi dong. Itu kalau ditanya ya karya kok harus kembali ke bahasa Ibrani itu kalau nggak nyontek gimana? Aku bingung. Karena mereka itu orang Israel. Aku bingung. Tunggu. Aja Ibu Sofi dengan Aliumi biar aja. Enggak, aku bingungnya gini, mereka mengklaim Adam ini Muslim. Saya tanya arti nama Adam, dia bilang dari bahasa Ibrani. Katanya Allahnya berbahasa Arab di sorga. Lah kok jadi sebenarnya masuk akal nggak? Allah di sorga berbahasa Arab, katanya Adam ketika bersin, alhamdulillah, hacing. Astagfirullah. Enggak, maksud saya begini loh, benar nggak sih teman-teman? Enggak, betul, Bu. Katanya Adam itu berbahasa Arab di sorga, tapi nama Adam yang memberikan Allah. Tetapi nama Adam itu akar katanya bahasa Ibrani. Itu apa rak mumet minum panak coba kamu. Adam bisa diuraikan dalam bahasa Arab, Bu. Adam itu bahasa Ibrani. Loh, tapi namanya dikasih bahasa Ibrani, kok dia berbahasa Arab? Bingung enggak kalian? Bingung, aku aja bingung, Bu. Quran diciptakan, makanya kalau baca bahasa Arabnya, pret. Allah di surga ngaji. Allah tuh ngaji surat Yasin sama surat Toha, saya kasih tahu Anda. Ya, ada surat Toha sama surat Yasin. Makanya sama, Bu Sofi, dengan nama Yesus itu. Oke, saya tanya Alayubi, apakah Allahmu di surga berbahasa Arab? Enggak bisa enggak nama Yesus diartikan langsung, kutanya tanpa dibalikan ke bahasa Ibrani Yesua. Dulu kamu nih jangan nanya dulu dibalik. Oh, kamu enggak berani ditanyai. Apakah Allahmu di surga berbahasa Arab? Ya semua bahasa di Quran itu bahasa Arab semua. Loh, lah kalau bahasa Arab kok saya tanya, kenapa Allahmu memberi nama Yahya bukan dalam bahasa Arab dan memberi nama Isa Al-Masih bukan dalam bahasa Arab, tapi kamu mengatakan itu bahasa Ibrani? Karena mereka orang Ibrani, orang Israel. Allahmu berbahasa Arab, kenapa dia tidak memberikan namanya dalam bahasa Arab tapi dalam bahasa Ibrani?
Karena orang-orang itu orang Israel, Yahya dan Zakaria itu. Aduh. Gak Nggak nyambung. ada Yahya, bener. Nggak Gimana? ada Yahya. Yang ada cuma Sofi, Zakaria doang. Wino, Di antara Wino. itu semua, yang ada Yang tuh cuma paradol, Pak Zakaria. Sufi. Sisanya nggak ada. Paham nggak Ali Yubi? Karena mereka itu memang orang Israel, ya namanya nama bahasa Ibrani lah. Nggak ada orang di Israel Ibrani, nggak ada. namanya Yahya tuh Ilyas. nggak ada di Ibrani, nggak ada. Isa nggak ada. Ilyas juga nggak Yahya ada. itu bukan Kalau bahasa ngomong- Yahya kalau- itu. Kalau jawab itu yang benar. Yang benar. Kalau jawab A ya A, jangan ngomong A, ngomong ke B, jangan ngomong ke B ke Z. Iya, Gitu. Yahya itu kosakata bahasa Arab. Kalau mau diartikan nama Apa artinya, hubungannya, balikan Yahya balikan itu dulu ke bahasa Ibrani. Ibrani apa Ya kalau namanya hubungannya? kosakatanya bahasa Arab harusnya udah bisa diartiin dong Ali Yubi. Nggak Gimana sih lu? bisa, karena itu kan nama Itu orang translate Belanda itu. kalau Aduh, Biar teman-teman, biar Ibu Sofi dulu. Ibu Sofi sudah kejar itu, dia sudah kepepet, udah nggak bisa jawab apa-apa itu. Lanjut Bu Sofi. Saya kasih tahu kamu ya. Ketika setelah- kamu mengatakan nama Tuhanmu Allah, Allah adalah proper name. Ya. Keempat nama yang ada di surah binatang ternak ayat 85 ini itu disebut nama-nama teoforik. Kamu tahu nggak arti kata teoforik? Iya, setelah Yahya itu ditranslate ke Ibrani baru bisa Saya diartikan. tanya, surah binatang ternak ayat 85, keempat nama yang disebutkan ini Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, ini disebut nama teoforik. Kamu tahu nggak artinya nama teoforik? Terus kenapa emangnya? Loh kok terus kenapa? Tahu nggak Jawab. arti kata teoforik? Jawab. Jawab, Iya, teoforik tahu nggak nggak, artinya? apapun itu apa kaitannya dengan Aduh, pembahasan Oh, ini? nggak tahu Sudah, dia. aku udah usah tanya. Saya jelaskan sama muslim-muslim Indonesia ya, yang goblok kayak Alayubi ini. Ya, jangankan dia, ketua ulama Syiah yang sekolah di Irak aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nama teoforik itu artinya nama yang mengandung nama Tuhan di dalamnya. Bearing God's name itu dari bahasa Yunani. Teoforik itu artinya mengandung ada nama Tuhan di dalamnya. Bahasa Keempat Ibrani bukan nama yang- mereka. Kamu diam dulu kalau saya jelaskan. Kamu udah nggak bisa jawab, jangan nyela. Kalau saya jelaskan, jangan nyela. Nama teoforik itu artinya mengandung nama Tuhan di dalamnya. Keempat nama yang disebutkan dalam surah binatang ternak ayat 85 itu semuanya nama teoforik. Zakaria, kenapa dia tidak bisa jelaskan dalam bahasa Arab? Karena zakar itu artinya mengingat, ya. Mengingat siapa? Mengingat Yah, mengingat Yod-Heh-Vav-He. Jadi arti kata Zakaria itu artinya Yod-Heh-Vav-He remembers me, atau Yahweh mengingatku, Tuhan mengingatku. Ya, saya kasih tahu kamu ya. Yahya itu bahasa aslinya Yohanan. Ya, nama asli Yohanes Pembaptis itu Yohanan. Ya. Yohanan itu artinya Yod He Vav He is gracious to me. Yahweh bermurah hati kepadaku. Arti nama Isa itu tidak ada artinya karena bukan bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Acur. Ibrani nama aslinya adalah Yeshua. Yang artinya Yod He Vav He Shua atau Yehoshua, artinya Yahweh keselamatanku. Dan arti nama Ilyas atau Nabi Eliyah yang mereka klaim sebagai Nabi Eliyah, itu artinya Yahweh is my Allah. Yahweh adalah Allahku, atau Yod-Heh-Vav-He adalah Elku. Itu arti nama Eliyah. Itu semuanya bahasa Ibrani, itu semuanya nama teoforik. Saya kasih tahu kamu contoh nama teoforik. Ramses itu artinya anaknya Dewara. Sadrak, Mesak, Abednego itu disebut nama teoforik. Yonatan itu nama teoforik. Abdul Alat, bapaknya nabimu, Katem, bapaknya nabimu si Muhammad. Abdul Alat, bapaknya nabimu itu namanya Abdul Alat. Itu nama teoforik, artinya hambanya dewa Alat. Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdullah. Itu semua nama teoforik. Dan di keempat nama-nama yang disebutkan dalam surat binatang ternak ayat 85, tidak satupun yang mengandung nama teoforik Allah. Kalau enggak Zakarullah. Betul enggak? Yahloh. Jadi jelas ya, ketika kamu mengklaim Allah adalah proper name, saya bisa, dan semua nabi-nabi itu menyembah Allah Tuhan negeri Mekah, pemilik batu hitam Ka'bah. Saya tunjukkan dari ayat Qur'anmu sendiri bahwa tidak ada nabi yang mengenal Tuhan bernama Allah. Karena Allah itu adalah generik, karena Allah itu adalah hakikat daripada makhluk roh itu di El atau Elohim di dalam Alkitab kita. Nah, sekarang Musa itu nabinya Islam juga bukan?
Ya Siapa? bukan. Anak saya Bukan. sudah tanya sama Bukan. orang Yahudi. Bukan, itu klaim Saya saja sudah tanya itu. sama orang Yahudi. Iya. Benarkah Nabi Di agamamu Musa? ada Taurat nggak? Nggak ada Sebentar. Taurat kan? Diam, yang lain Nabi- diam. Sebentar, Nabi besar kita Musa yang ada di dalam Alkitab itu pernah mati kesambar petir? Enggak pernah. Apakah benar Musa itu bajunya pernah dibawa lari sama batu? Enggak pernah. Apakah Musa itu pernah punya keponakan namanya Isa Al-Masih dan diberikan Guru. kitab waktu masih nenek? Guru. Pernah. Apakah Guru. Musa itu punya guru namanya Nabi Khidir? Kamu gila ya? Kalau dikatakan Musa itu berbeda dengan di Alkitab, coba dari mana bisa Yang yakin memang begitu? berbeda. Karena Alkitab itu sudah ada lebih dulu. Kitab Taurat kita itu sudah ada lebih dulu. Sebelum kitab Quranmu yang turun pada abad ke-7. Oke, sekarang aku tanya, Musa di Quran itu orang mana? Kalau itu berbeda, coba. Mana ketemu? Di Quran nggak disebutin itu. Nah. Tapi Nah, yang kan? paling hebat teman-teman, Musa di dalam Quran itu pernah naik mesin waktu. Karena tidak mungkin Waduh. ada dua Musa di bumi Orang Yaman ini, dia, apa sudah orang pasti Yaman. sama Di itu. Quran Waduh. surah Toha surah 20, Musa itu naik mesin waktu, Coba kemudian dibuka Pak Musa, Bombom, saya penasaran Pak Bombom. Coba Musa dibuka itu Surat dulu. berapa, Bu? Surat berapa, Bu? Buka, Bu. 20. Buka dibaca. 20. Nomor Nah, berapa, Bu? Quran surah Toha surah 20. Sebentar ya. Asik nih. Karena di dunia ini tidak mungkin ada dua Musa Quran yang surah sama. 20 ayat Pemimpin orang Yahudi 85 sampai sudah pasti itu Musa yang 96. sama. Di Quran Aduh, Kalau Yahudi apa? ditanya. Di Quran surah 85, 20 ayat 85 sampai 96, Musa itu naik 96. mesin waktu, kemudian ketemu sama orang Samaria yang baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Dibuka dulu dong, aku penasaran Oh nih. iya. Orang Samaria belum ada kok udah datang dulu ya, betul Bu. Surah 20 ayat 85 sampai 96, itu orang Samaria dikatakan membuat anak lembu emas pada zaman Musa. Padahal pada zaman Musa, Samiri itu nama Samaria itu belum orang. ditaklukkan. Nama Samiri- orang dasar. Samiri itu nama Asalkan orang. itu artinya kaum Loh. Samiri. Di dalam Berubah lagi tafsir karena Al-Dalain orang. itu disebut kaum Samaritan atau orang Baca Samaria. tafsir Kemenak. Baca aja tafsir Kemenak coba kalau nggak percaya. Kuku dibilang sama orang. Aduh. Hancur, tafsir Kemenak nanti pakai Alkitab lagi, hancur. Jelas ya. Jadi Muhammad itu salah ya. Orang Samaria itu memang membuat penyembahan anak lembu emas. Itu pada zaman setelah kerajaan Salomo pecah jadi dua. Dan mereka Itu membuat nama ibu orang. kota kerajaan Israel di Samar. Saya bayar Kok 1 jadi miliar kalau itu nama orang. Samaria? As-Samariun Wah. itu artinya kaum Samiri atau orang Samaritan, goblok. Jadi jelas ini adalah kesesatan Quran ya. Quran itu tidak tahu bahwa orang Samaria, kaum Samiri itu belum ada pada zaman Musa, ya. As-Samiriun itu bahasa Arabnya As-Samiriun. Itu artinya kaum-kaum Samaria. Jadi banyak orang, yaitu orang-orang Samaria, ya. Jadi Muslim, tolong Anda cek ya Quranmu yang salah sejarah itu dan salah kaprah, ya. Quran itu penuh dengan kebohongan. Jadi Islam itu dibangun di atas deception atau penipuan. Ya, saya kasih tahu Anda. Quran itu dari bidat Nestorian. Ya, Quran itu diciptakan oleh Bani Umayyah. Jadi manuskrip yang dipunyai Muslim sekarang itu usianya paling tua, ya, itu 100 sampai 150 tahun. Manuskrip ini saya bicara manuskrip kodeksnya, ya. Kemudian hadis-hadis itu baru diciptakan 200 tahun setelah Muhammad mati, itu pada zaman Khalifah Abbasiyah. Itu hadis-hadis baru diciptakan, diproduksi 200 sampai 250 tahun setelah Muhammad mati, termasuk biografi Muhammad atau sirah nabawiyah. Jadi bukan saksi-saksi mata yang menulis ada orang namanya Muhammad, ibunya namanya Aminah, itu bukan berdasarkan saksi mata, teman-teman. Ya. Jadi Ibnu Ishaq itu menulis biografi Muhammad ya yang paling komprehensif dan paling diakui oleh Sunni Muslim, itu berdasarkan bayaran dan perintah Khalifah Harun al-Rashid pada waktu itu. Ya, untuk menulis biografi sejarah ada nabi namanya Muhammad. Itu dibayar Ibnu Ishaq untuk nulis itu. Tahu dari mana? Tahu dari mana Bu Safi Dan informasi sejarah, itu? Tahu dan dari mana? sejarah. Makanya kamu lihat channel saya dan Sejarah Safi versi dan siapa? Islamologi. Loh, sejarah versi Iya, sejarah Islamu. versi siapa? Versi Islamu. Kamu tahu nggak siapa itu Muhammad Ibnu Ishaq yang menulis sirah nabawiyah? Berarti menurut penulis buku ya, menurut yang menulis bukunya ya, Menurut ya sejarah. kan? Saya tanya Ibnu Ishaq itu hidupnya tahun berapa? Saya tanya. Tahu dari mana penulis sejarah itu benar, coba? Tahu dari mana? Loh, kamu mengakui nggak bahwa biografi Muhammad itu yang pertama kali menulis diakui Muslim sebagai Ibnu Ishaq?
Iya, tahu dari mana penulis Saya sejarah itu tanya benar? sekarang, Ibnu Ishaq hidupnya tahun berapa? Apa pentingnya tanya itu? Kok apa? Ruby tidak apa-apa ini. Orang mana? Saya tanya, Ibnu Ishaq itu bukan orang Arab. Karena pada Tadi abad katanya- ke-7, sekarang saya tanya sama kamu Alayubi. Pada abad ke-7, ya, ada koin yang digunakan pada waktu zaman itu. Ada tulisan Muhammad di situ dengan gambar salib di sampingnya. Dan itu Tahu dari merupakan mana koin ada koin Kristen. itu? Sebentar, tahu Sejarah dari mana ada goblok, koin itu? sejarah goblok. Kita bicara Sejarah versi arkeologi siapa? dan sejarah. Sejarah versi siapa? Bukan sejarah Iya, versi siapa, itu arkeologi ditemukan versi itu siapa? sejarah dunia. Oke, buktinya Pada apa? abad ke-7 tidak ditemukan satupun tulisan inskripsi bahwa ada raja Arab bernama Muhammad yang seorang nabi. Terus kalau tidak diketemukan apa pentingnya? Ya Nggak artinya malu ya diskusi caranya begitu Islam ya? itu agama karangan. Ya? Ih, gusi malu. Karangan menurut siapa? Begitu caranya. Karangan menurut siapa? Menurut Islam sendiri, karena yang menciptakan sirah nabawiyah biografi itu baru abad ke-9, 200 tahun setelah Muhammad mati. Penulis Tahu hadis dari itu mana 200 baru abad tahun ke-9? kemudian. Iya, Loh, tahu kamu dari mana tahu baru nggak abad Imam ke-9? Bukhari itu hidupnya tahun berapa? Sahih Bukhari itu loh, Imam Bukhari itu hidupnya tahun berapa? Makanya saya tanya sama kamu. Imam Bukhari itu loh, menulis hadis itu tahun berapa? Kamu tahu enggak? Manuskrip tertua, manuskrip tulisan tangan Imam Bukhari ini sekarang disimpan di mana? Penulis hadis Imam Bukhari ini loh, manuskrip Coba, yang jawab. basah, tulisan Jawab tangan dulu, basahnya Imam Bukhari disimpan di mana saya tanya? Imam Coba, Bukhari coba. itu 200 tahun setelah itu kematian Nabi itu. Makanya Loh, di dalam dia hadis kan- itu dikatakan gini, si A mendengar dari si B mendengar dari si C mendengar dari tetangganya mendengar dari sepupunya mendengar dari sahabatnya Muhammad mendengar dari Muhammad. Betul apa enggak cerita berantai? Terus ngapain Abu Karena Hurairah itu bukan ngarang-ngarang? ditulis oleh saksi mata dan itu karangan, itu cerita gosip kayak nenek-nenek nih loh. Kayak misalnya nih ya, lagi gosip, saya dengar-dengar Alayubi ini punya selingkuhan. Dengar dari siapa? Saya dengar dari tetanggaku. Loh, tetanggamu dengar dari siapa? Tetangganya dengar dari sepupunya Alayubi. Iya, terus Sepupunya ngapain dengar dari orang siapa? Sepupunya dengar dari buat maknya. karangan begitu? Tadi katanya Abu Hurairah itu ngarang. Tahu dari mana Abu Hurairah ngarang? Itu kutanya. Abu Korea orang mana emang? Putar-putar aja. Uzbekistan? Jauh gak sama Arab Saudi? Kok bisa udah Jauh 200 nggak itu? tahun? Jaraknya jauh, kok bisa jadi saksi? Gimana caranya tuh? Emang Ceritain. nggak ada kendaraan? Nggak ada kendaraan zaman itu kan ada. Jaraknya 200 tahun Ada, Alayubi. Orang Bukan jarak Persia, itu satu waktu bayangin yang orang bersamaan. Persia nulis sejarah ada orang Arab di Mekah. Jauh Orang sekali. Itu sama aja misalnya ya, sejarahnya bangsa Indonesia, kerajaan Majapahit ditulis sama orang Spanyol. Yang kutanya tahu dari mana dia ngarang? Yang kutanya itu tahu dari mana dia ngarang? Itu yang kutanya. Loh, Jelas ngarang lah orang jaraknya masuk 200 akal tahun. nggak ada orang Spanyol Udah nulis pernah ngobrol sejarah belum? Majapahitnya bangsa Indonesia? Udah pernah ngobrol belum dengan dia? Masane, Itu yang Yubi, kutanya. Masane itu kan jauh 200 tahun dari nabimu yang sudah meninggal. Lah kalau nggak ngarang terus piye orang dia bukan saksi mata? Memang Nah iya. Bukhari itu umurnya berapa?